إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah pertama dan utama kita memantapkan kembali janji kita kepada Allah Rabbul Alamin saat kita masih menjadi rencana Allah yang lahir sebagai manusia dalam bentuk pengakuan yang sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak kita sembah dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Allah Tuhan yang kita akui. Dan karena itu kita berkewajiban serta menyanggupi untuk menghamba kepadanya setulus-tulusnya. Semoga upaya kita terus memantapkan setiap Jumat ini menjadi bekal kita, menuntun kita agar kita semakin menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu izinkan saya menyampaikan pesan pertama untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar di saat Allah mengakhiri usia kita esok atau lusa atau kapan saja yang kita tidak akan bisa menerka dan tidak bisa menghitung dan memastikannya, kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki satu bulan yang namanya bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan yang sering dimaknai atau sering dijadikan sebagai objek tasya'um, objek pesimistis bagi orang-orang jahiliyah. Karena itu ketika datang Islam, nama Safar ditambah dengan al-khair, yaitu safrul khairi, yaitu bulan Safar yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu di bulan ini ada baiknya kita pupuk kebaikan-kebaikan itu. Salah satu bentuk kebaikan yang menjadi awal berbagai kebaikan bagi seorang muslim adalah at-taubah. Alasan kedua kenapa pada khutbah Jumat yang sederhana ini saya menyampaikan tema tentang taubat, karena banyak sekali sampai kepada saya berbagai pertanyaan di berbagai majelis. Jika seorang pejabat negara ingin bertaubat, apakah cukup dengan meminta maaf? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, taubat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taubat. Taubatun nasuha digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim, atau taubat yang sesungguhnya taubat adalah mengandung 3 hal. Yang pertama, bahwa taubatan nasuha itu mencakup meninggalkan seluruh jenis dosa yang harus dan telah dilakukan, baik dosa itu kecil maupun besar, baik dosa itu tampak maupun tidak tampak, baik dosa itu kita lakukan karena sendiri maupun karena persekongkolan, baik dosa itu karena terkait dengan dosa pribadi dengan Allah maupun dosa kita dengan sesama manusia. Inilah ruang taubat, objek taubat yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, ijma'ul azmi was-sidqi, bahwa untuk mencapai suatu taubat menjadi nasuh, menjadi sungguh-sungguh, ditandai yang kedua adalah adanya kesungguhan, adanya azimah, adanya azam, adanya kemauan kuat yang tidak bisa luntur dengan situasi apapun sejak dia berikrar taubat. Sehingga ijma' atau ijma'u al-khair atau ijma' al-azmi was-sidqi, menyatunya antara kemauan kuat dan kesungguhan, ini akan bisa memberikan pesan secara spiritual dan secara psikologis, selalu merasa bersalah di depan Allah dan selalu khawatir apakah pertaubatannya diterima atau tidak, dan selalu berharap dan selalu melakukan upaya-upaya perbaikan secara kontinu tiada henti. Taubatan nasuh ditandai atau diindikatori yang ketiga, yaitu dengan adanya takhlisuha minasyawaib, membersihkan betul bahwa taubat yang dilakukan itu benar-benar semata-mata untuk Allah, menghindarkan dan menjauhkan dari niat lainnya. Seperti misalnya dia ketika menyatakan bertaubat di depan publik, itu dipuji oleh orang, dinyatakan sebagai orang baik. Atau pertaubatannya itu semata-mata untuk mempertahankan kedudukan atau kekuasaan, atau pertaubatannya itu semata-mata untuk meraih bagian-bagian harta yang telah dia peroleh dengan cara yang tidak benar, namun kemudian minta supaya direlakan. Ini semuanya adalah merupakan kendala-kendala taubatan nasuh. Jika satu di antara 3 itu tidak terjadi dalam diri seorang yang taib, yang sedang bertaubat, maka taubat itu tidak tergolong taubatan nasuha. Karena itu Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang babut taubah, beliau syaratkan kepada 3 hal. Seorang ingin bertaubat itu akan diterima Allah manakala memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-iqla, yaitu mencabut perbuatan dosa. Apapun jenis dosanya, maka dia harus cabut. Salah satu indikasi bahwa dia mencabut pertaubatan, mencabut perbuatan dari perbuatan dosa itu adalah menghindarkan atau menjauhkan dari perbuatan dosa itu. Oleh karena itu para ulama menyarankan, jika suatu perbuatan dosa besar yang dilakukannya itu berkenaan dengan tempat, maka sebaiknya dia memilih tempat lain yang bisa memupuk kebaikan baru. Jika suatu perbuatan dosa itu dilakukan karena alat, misalnya karena handphone atau misalnya karena internet yang seterusnya, maka dia menghindarkan penggunaan handphone atau internet yang bisa menjerat dosa besar. Jika perbuatan dosa itu karena pertemanan, maka teman itu harus dijauhkan. Jika perbuatan dosa besarnya itu karena kelompok, maka dia harus menjauhkan kelompok itu. Inilah syarat pertama
yang dimaksudkan Imam Nawawi al-iqla. Dan demikian juga syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang lain. Yang kedua, an-nadamu, yaitu adanya sikap penyesalan. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah bentuk pertaubatan. Oleh karena itu orang yang setelah menyatakan taubat tapi tidak pernah menyesal akan perbuatannya, tidak pernah menyesal akan dosanya, maka itu merupakan taubat, yaitu taubat omong kosong. Oleh karena itu penyesalan ini harus menimbulkan adanya kesadaran yang kuat, kesadaran yang dalam untuk bisa terjerat kembali kepada perbuatan dosanya. Nah, yang ketiga, selain kemudian adanya an-nadam dan adanya al-iqla, yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Memiliki kemauan kuat untuk tidak kembali melakukannya. Jika suatu perbuatan dosa itu adalah bentuk penipuan, maka dia harus bisa mengekang diri untuk tidak melakukannya seumur hidupnya. Jika dia telah terjerat ke dalam sebuah satu konsep atau proses korupsi, maka dia juga harus memiliki kewajiban menahan diri untuk tidak melakukannya. Tetapi tiga syarat ini sebenarnya hanya ketika dosa itu berkenaan dengan antara dirinya dengan Allahu Rabbul Alamin. Sedangkan ketika dosa itu berkenaan dengan sesama manusia, maka tiga syarat tidak cukup. Yang keempat harus ditambahkan dari tiga itu, yaitu meminta agar apa kezaliman yang dilakukannya atau hak-hak yang diambilnya dihalalkan atau dikembalikan kepadanya. Ini merupakan terkait dengan taubat ketika berkenaan dengan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana ketika seseorang bertaubat berkenaan dengan dosa-dosa dalam prosesi berbangsa bernegara, maka ada tambahan yang ketiga, yaitu dia harus menjalani proses-proses kenegaraan itu sendiri. Jika kemudian pertaubatannya dari korupsi tidak cukup, dia pergi haji dan pergi umroh dan bersedekah, tetapi dia harus mengembalikan uang itu kepada negara atau siap diproses melalui jalur hukum secara benar. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus komitmen terhadap janji serta komitmen terhadap apa yang disyaratkan saat dia memegang posisi jabatan itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia di dunia ini yang lepas dari dosa, kecil atau besar, sendiri maupun bersama-sama, atau kemudian dosa-dosa bersama Allah terhadap Allah maupun sesama manusia. Saatnya kita memperbanyak kembali melakukan taubat kepada Allah, karena taubat itu adalah kembali kepada titik nol. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa yang lalu ketika kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah pendek ini bisa memberikan inspirasi kepada kita agar kita selalu menjaga diri dan agar kita selalu gemar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang gemar taubat dan gemar membersihkan diri. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengerti betul bahwa hamba-hambanya itu adalah manusia-manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, dari perbuatan maksiat yang kecil maupun yang besar. Namun sepanjang usia masih kita rasakan dan kita nikmati, sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan kita, maka ruang taubat itu terbuka luas bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mau bertobat secara sungguh-sungguh. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa senangnya Allah terhadap hambanya yang gemar bertaubat. Itu melebihi senangnya seorang laki-laki
yang sedang bepergian musafir, di tengah perjalanan seluruh bekalnya hilang, dan kemudian tiba-tiba setelah dia panik dan tidak punya jalan lain, pasrah terkapar, tiba-tiba barang itu datang. Orang itu tentu memiliki kegembiraan yang luar biasa. Allah jauh lebih senang melihat dan menerima taubat hamba-hambanya yang dilakukan dengan taubat dan nasuh. Yang terakhir, bahwa sesungguhnya wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ayat 21 surat Al-Furqan. Dan barang siapa yang bertaubat lalu kemudian ditutup dengan amal-amal soleh, maka itulah yang dianggap sebagai taubat yang sesungguhnya. Jadi bahwa pertaubatan kepada Allah itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi kemudian yang tidak wajar adalah hamba-hamba yang jauh dan tidak ingin bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, sesungguhnya sepanjang kita diberikan usia oleh Allah, berarti kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga, dilarang dan tidak dibenarkan orang yang hanya memvonis kepada seorang yang pernah bersalah lalu divonis seumur hidup meskipun dia telah melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala saja menerima hambanya yang berlumuran dosa tetapi bertaubat dengan sesungguhnya. Bagaimana seorang anak manusia yang kemudian juga sama-sama sesama manusia yang mungkin salah dan juga berdosa, lalu tidak bisa menerima saudaranya yang bersalah tetapi sudah bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang gemar membersihkan diri dan bertaubat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyaya بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم صلوا وسلموا على نبيكم فإن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه الله كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة
وفي كل مكان يسانده لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم افتح لهم فتح عزيز مقتدر، اللهم سدد رميهم، قوي شوكتهم، واحمي حوزتهم، تقبل شهداهم، وارحم موتاهم، واشفي جرحهم ومرضاهم، وول أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الغاصبة والغاشمة ومن عاونهم من الدول يا الله. اللهم اهزمهم، اللهم اقتلهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.